Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidi wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Sa'adatal mukarramin, para alim, para sesepuh saha para pinispuh ingkang tansah kita ta'zimi lan kita suwuni nasihat-nasihatipun. Ketua Takmir Masjid Baitus Sakinah saha sedaya pengurus takmir lan jamaah ingkang kula hormati, Bapak Ketua RT dalasan sedaya warga ingkang rawuh ingkang kula hormati, anak-anak, cucu-cucu generasi Islami, generasi Qur'ani yang senantiasa kita banggakan. Alhamdulillah, setelah 1 bulan kita umat Islam melaksanakan kerja pengabdian, kerja keprihatinan, diuji oleh Allah ketahanan dan kesabaran kita melalui siamu Ramadan. Allah berkenan mempertemukan kita dengan Idul Fitri, dan sore hari ini kita bertemu di majelis ta'lim sekaligus majelis silaturahim dan halal bihalal di Masjid Baitus Sakinah. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya diberikan satu tema tentang makna Syawal dan halal bihalal. Tetapi ada satu subtema yang ingin saya uraikan, yaitu Idul Fitri, antara ritual agama dan budaya. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, tentang Idul Fitri, jelas bagi kita bahwa hari raya Idul Fitri itu akan kita jumpai setelah 1 bulan kita berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana tradisi Nabi, bagaimana tradisi para sahabat Nabi di kala itu menyambut Idul Fitri? Beberapa yang kita temukan. Yang pertama, di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 185 yang sebagian kita pasti sudah hafal. Jadi di awal surah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Setelah itu, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Nah, faman syahida bisa dimaknai dengan bahasa siapa yang ada, siapa yang masih hidup di bulan Ramadan itu, hendaklah dia berpuasa. Nanti setelah disampaikan keringanan-keringanan orang yang puasa karena sakit, perjalanan, ya, atau tidak mampu puasa, Allah menghendaki yang mudah, tidak ingin mempersulit kita. Di akhir ayat itu ada lafaz yang menarik, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Berpuasa dan hendaklah kemudian menyempurnakan bilangannya. Maksudnya apa? Puasa sampai akhir Ramadan. Nah, kita sudah berpuasa sampai sebulan penuh.
Setelah itu walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah mereka mengagungkan asma Allah atas petunjuk, atas hidayah yang telah dikaruniakan kepada mereka, wala'allakum tashkurun, agar kalian semua bisa bersyukur. Ini yang pertama. Maka yang pertama, kalau saya boleh matur, walitukmilul iddah, menyempurnakan bilangan Ramadan. Ya, dalam sejarah atau dalam tahun Hijriyah yang namanya bulan itu bilangannya kalau tidak 29 adalah 30. Nah, maka setelah genap bulan Ramadan, apakah 29 atau 30? Saya nanti akan matur bahwa kemarin kita ada yang 29 hari Ramadannya, ada yang 30 hari, tidak masalah, saling menghormati, saling mendoakan. Setelah itu walitukabbirullaha ala ma hadakum, nah, mengagungkan asma Allah, membaca takbir. Nah, dalam tataran budaya kalau di Indonesia kemudian menjadi takbiran. Nah, soal bagaimana mengagungkan asma Allah itu jelas perintah, tetapi mewujudkan rasa syukur dengan bertakbir ini menjadi ranah budaya. Maka ada takbir keliling, ada takbir di masjid, dan segala macam itu ranah budaya. Tapi perintahnya jelas, membaca takbir, mengagungkan asma Allah, dan itu sebagai wujud rasa syukur. Kemudian masih sebelum Idul Fitri, di dalam menyambut Idul Fitri itu dikeluarkanlah apa yang disebut zakatul fitri. Di Indonesia lebih familiar dengan sebutan zakat fitrah. Nah, begitu. Sudah mengeluarkan zakatul fitri, membaca takbir, kemudian melaksanakan sholat Id. Itu pun riwayat secara rinci bagaimana Nabi sebelum berangkat ke tempat sholat Id. Oh, ternyata kalau Idul Fitri beliau dahar dulu, itu termasuk sunnah. Oh, ternyata beliau memakai pakaian yang bagus, bahkan memakai wangi-wangian, itu menjadi sunnah. Oh, ternyata beliau rute berangkat dan pulangnya berbeda, sampai begitu detail luar biasa bagaimana Nabi menyambut Idul Fitri. Kita boleh melaksanakan itu. Sebelum sholat Idul Fitri kita makan dulu. Kalau Nabi korma, kita ada korma, dahar korma, baik tidak ada korma, ya yang penting kita sarapan dulu, makan atau minum dulu, memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian, menuju tempat sholat Id melalui jalan yang berbeda. Nah, setelah sholat ada riwayat menyebutkan Nabi menemui sahabat-sahabatnya. Nah, inilah yang menarik. Maka dalam konteks ini kemudian difahami setelah sholat Idul Fitri itu kemudian silaturahim atau silaturahmi. Kalau nanti ada yang bertanya, benteni pun nopo to silaturahim, kalian silaturahmi, nanti kita beri penjelasan. Walaupun itu hakikatnya sama. Nah, di Indonesia ini ataupun di tanah Arab atau dimanapun yang namanya silaturahmi itu, kalau kita berbicara ideal, itu orang Barat menyebut ada 5. Apa yang pertama si, yang kedua apa? Smile, yang ketiga shake hand, yang keempat speak, yang kelima sit. Ya. Si, idealnya silaturahmi itu bisa saling melihat. Smile di bulan Syawal itu, ketika silaturahmi halal bihalal, semua orang tersenyum, senang setelah sebulan digembleng melalui puasa Ramadan. Keluar, tadi disebutkan dalam doa, minal aidin wal faizin, ada ditambahkan minal makbulin wal maghfurin, merasa senang, senyum. Nah, shake hand, jabat tangan, diceritakan, disabdakan oleh Rasulullah, ketika 2 orang muslim bertemu saling berjabat tangan, rontok semua dosanya. Apa yang menjadi ganjalan hati lebur di situ. Nah,
Kemudian yang keempat, speak, ya saling berbincang. Kemudian dilanjutkan sit, saling duduk gitu. Cuma sekarang kelima hal ini kadang-kadang terwakili oleh teknologi. Oke, kalau pakai handphone, pakai video call, saling melihat bisa, saling tersenyum juga masing-masing melihat. Tapi jabat tangan enggak bisa. Saling berbicara bisa, saling duduk ya duduk di tempat masing-masing. Artinya kesempurnaan silaturahmi kalau bisa saling melihat, tersenyum, jabat tangan, saling berbicara. Nah, ada satu tradisi para sahabat Nabi, ini ada dalam Fathul Bari. Karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqa yaumal 'id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Dan di lafaz lain taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi diriwayatkan para sahabat Nabi itu jika ketemu di hari Idul Fitri, yaqulu ba'duhum li ba'din, satu dengan yang lain mereka itu saling mendoakan. Doanya taqabbalallahu minna wa minka. Atau kemudian kita lebih familiar dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah saya dan ibadah Anda. Ibadah kita di bulan Ramadan semoga diterima oleh Allah. Itu ada di dalam Al-Hadits, itu budaya para sahabat yang tentu adalah meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saya tadi matur terkait mungkin ada yang Idul Fitri kemarin hari Jumat, ada yang Idul Fitrinya hari Sabtu. Yang terpenting itu ketika bertemu taqabbalallahu minna wa minkum, mugi-mugi ingkang kala wingi Idul Fitri ini pun Jumat utawi Sabtu, yang terpenting semoga ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak perlu menyalahkan yang lain, ya. Kebetulan di salah satu halaqah Majelis Ulama kami membahas itu, dan ada poin di Purworejo itu, saling menghormati manakala terjadi perbedaan penentuan awal dan akhir Ramadan. Nah, kemudian bagi yang yakin bahwa Kemis ba'da maghrib artinya malam Jumat sudah Syawal, ya walitukabbirullah ala ma, baca takbir, paginya sholat Idul Fitri. Bagi yang yakin Jumat itu masih Ramadan, ya mantap saja puasa, Sabtunya Idul Fitri. Saling menghargai, saling menghormati, saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga ibadahnya diterima oleh Allah. Nah, ini kemudian dalam hal ini kalau kita berbicara tentang tradisi, jadi begitulah di zaman Rasulullah, para sahabat begitu dibawa ke Indonesia, Idul Fitri ini luar biasa. Mungkin tidak ada bangsa di dunia ini yang merayakan Idul Fitri lebih istimewa daripada bangsa Indonesia. Coba bapak-bapak, ibu-ibu bisa berpikir sejenak, ya. Siapa yang tidak sibuk menyambut Idul Fitri? Semua orang sibuk menyambut Idul Fitri. Sampai ada istilah, dari pemerintah sampai tukang sampah, dari gubernur sampai porobatur, ya, dari pejabat sampai rakyat jelata, dari anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan sampai waria, dari yang puasa maupun yang tidak puasa, yang muslim maupun yang non muslim, semua sibuk menyambut Idul Fitri. Nah, ya tentu motivasinya beda-beda, tetapi semua merasakan kenikmatan dari Idul Fitri. Maka ada istilah Idul Fitri for all. Idul Fitri itu untuk semuanya. Urusan dunia, kalau keberkahan akhirah yang mendapatkannya ya hanya yang puasa. Tapi soal keuntungan dunia,
Nun sewu ibu-ibu panganan nopo mawon pajeng, yang membuat roti-roti itu belum tentu muslim, yang menyediakan fasilitas kendaraan untuk mudik belum tentu mereka muslim. Mereka merasakan keuntungan yang besar. Pemilik hotel dari kelas melati sampai bintang 5 full booking untuk Idul Fitri, semuanya muslim? Tidak. Mereka ikut merasakan itu. Tapi kalau keberkahan dari Allah, apalagi untuk urusan akhirah, hanya orang yang puasa yang mendapatkannya. Itu. Maka ada istilah Idul Fitri di Indonesia ini meliputi polek sosbud, ya, politik, sosial, ekonomi, sosial, budaya. Mohon maaf ini, misalnya begini, kok politik? Ya, pemerintah itu diuji kemampuannya menjelang Idul Fitri. Seberapa mampu pemerintah menyediakan sarana transportasi untuk mudik, infrastruktur jalan jembatan harus selesai sebelum Idul Fitri supaya mudik lancar. Persediaan bahan pokok pemerintah diuji di situ. Ini kan urusan politik juga. Belum lagi nanti kalau kita keluar dari rumah, indah sekali itu pemandangan, semua orang mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ada yang taqabbalallahu minna wa minkum, ada yang minal aidin wal faizin. Tapi ada juga foto diri, ya, begitu kan? Mungkin yang calon legislatif, mungkin yang calon bupati, calon gubernur, bahkan sekarang ini sudah banyak yang calon presiden. Terus bagaimana? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja begitu. Ada warna-warna politik. Ekonomi, kalau niki yang dusun, saya tinggal di desa 12 km dari pusat kota. Kalau Idul Fitri itu perputaran uang itu dari kota ke desa luar biasa, berapa miliar gak bisa dihitung. Komoditas apapun laku. Ya. Jadi politik, ekonomi, sosial, budaya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat instansi mana yang tidak mengadakan halal bihalal. Semuanya mengadakan. Nek mboten ngawontenaken kaya-kaya salah. Padahal ya sebetulnya tidak ada tuntunan syar'i. Tapi kalau tidak menyelenggarakan silaturahmi dan halal bihalal seolah-olah salah. Nah, ini kan sosial budaya. Nah, disinilah menariknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, masih ada waktu. Nah, sekarang coba kita kupas sedikit terkait dengan ritual budaya. Istilah halal bihalal dulu. Kalau silaturahim jelas itu. Di banyak hadis Nabi ditemukan, di dalam Al-Quran ya juga kita temukan. Tapi halal bihalal dari mana? Jadi Ustadz Hasan mengatakan itu khas Indonesia. Betul. Kalau dicari di kamus Marbawi ditemukan halal saja. Kalau halal bihalal mboten wonten. Saya ingin menyampaikan ada 3 versi ternyata. Ada 3 versi. Versi pertama, tidak tahu kapan istilah halal bihalal itu mulai ada. Tetapi versi yang kedua itu dari para alim, para ulama, diambil dari sebuah hadis. Wonten hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Kanjeng Nabi ngendika ngaten, "Mangkanat lahu muzlimatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun." Dalam bahasa kita, siapa yang pernah berbuat zalim li akhihi kepada saudaranya, min irdihi aw syai'in, zalim dalam hal urusan harta atau urusan yang lain, bukan urusan harta. Misalnya kata-katanya menusuk perasaan, perilakunya membuat kita tersinggung dan lain sebagainya. Kalau itu pernah dilakukan oleh seseorang kepada saudaranya, Rasulullah memerintahkan fal yatahallalhu minhul yauma, hendaklah dia minta halal minhu dari saudaranya itu, yauma hari ini, segera, tumuli, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang hari di mana hari itu dinar, dirham, uang
sudah tidak ada gunanya. Kapan Bapak Ibu? Kapan uang sudah tidak ada gunanya? Ketika kita sudah dijemput maut. Lah menariknya dari falyatahallalhu, minta halal itulah kemudian lahir istilah halalun bihalalin. Lebih menarik lagi, sebelum datang hari di mana hari itu uang tidak ada gunanya. Itu kalau di daerah saya masih ada tradisi ketika mengantarkan jenazah, cucuk lampahipun niku tiang beto kembang dan uang receh disebarkan, diguang, duit niku diguang, cah cilik-cilik rebutan. Teng mriki pun mboten wonten nggih Ustaz nggih. Oh masih ada juga. Lah itu apa maknanya? Konon itu hanya sanepo. Ki lho sing nang mburi iki wis ora butuh duit. Kan begitu. Dalam apa? Sluku-sluku bathok lae lho. Gitu. Jadi orang hidup itu mbok ya jangan tenggelam mencari dunia terus. Ada saat dimana kita itu mesti harus takarrub kepada Allah. Bathok itu ya kepala ini, ilailu itu kalimat la ilaha illallah. Si Romo menyang Solo, dulu saya memahaminya cerita nek bapak tindak Solo, ternyata si Romo itu si Ramo, bersucilah menyang Solo. Solo itu sholat, setelah bersuci sholatlah. Jadi ada saat orang itu jangan hanya sibuk mencari dunia, tapi tafakur pada Allah, bersuci kemudian sholat. Oleh payung modo orang yang sholat, yang takarrub pada Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Payung. Nah, mak jentit lolobah, wong mati ora obah. Orang mati itu bisa mak jentit sakal tanpa sakit, tanpa peristiwa apapun. Kalau sudah sampai saatnya tiba-tiba mati begitu saja. Wong mati ora obah ya obah medeni bocah. Itu ada yang memaknai. Ada orang yang sudah mati itu di dalam Al-Quran disebutkan, mohon untuk diberi kesempatan hidup lagi supaya bisa beramal, beribadah. Ya sudah habis kesempatannya. Lah, wong mati ora obah ya obah medeni bocah, ya urip golek duit. Nah, sing butuh duit niku sing urip. Sing mati iki nang mburiku iki wis ora butuh duit. Maka disimbolkan uang itu dibuang. Tapi yang dibuang ya uang receh nggih. Nek atusan ewon niku sing gotong jenazah digelethake melu rebutan. Wong itu cuma simbol saja kok. Itu. Para bapak para ibu di situ. Jadi halal bihalal itu disebutkan diambil dari spirit hadis itu. Fal yatahallalhu minhul yauma. Becik dheweke nyuwun halal marang sedulure. Segera sebelum mati. Tuh. Ada versi lain. Ada yang tahu Republik Indonesia ini diproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Itu tahun hijriahnya tepat di bulan Ramadan. Tanggalnya tanggal 9, tahunnya 1364. Boleh di googling. Tanggal berapa proklamasi Indonesia itu di bulan Ramadan? Ternyata 9 Ramadan 1364. Menurut Pak Nasiruddin Umar ya, beliau mengatakan halal bihalal itu lahir dari Masjid Kauman Jogja. Loh kok bisa? Jogja dulu adalah pusat pemerintahan, ibu kota Republik Indonesia. Tentu banyak para pegawai, orang-orang pemerintahan yang dalam tanda kutip mereka seolah-olah pro penjajah. Ketika kemudian diproklamirkan, lah mereka harus pro NKRI kan begitu. Yang tadinya berseberangan, tadinya bermusuhan. Nah, disitulah istilah halal bihalal lahir. Sudahlah, sing wis ya wis. Sing penting saiki halal-halalan, dimaafkan, semuanya menjadi anak bangsa. Tapi halal-halalan itu istilah Jawa dan lebih Arabi menjadi halal bihalal. Ada versi seperti itu. Nah, entah yang benar yang mana, tidak tahu kapan halal bihalal istilah itu mulai lahir. Tapi yang terpenting bagi kita bisa kita lestarikan karena ada perintah Rasul. Barangkali sengaja atau tidak sengaja
saya dengan sedulur-sedulur satu perumahan pernah berkata-kata dan ucapan saya melukai perasaan, atau mungkin hal-hal yang lain menjadi sesuatu yang baik ketika kita bisa ketemu saling berhalal halal. Ini yang penting. Masih ada waktu. Ada yang lebih penting lagi rupanya dari sekedar saling memaafkan. Apa? Ya makna Syawal itu. Karena Syawal itu secara bahasa artinya naik, meningkat atau peningkatan. Apa yang meningkat? Setelah digembleng 1 bulan melalui Siyam Ramadan dan ibadah yang lain, maka harapannya ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah menjadi semakin meningkat. Bagaimana caranya? Nah, saya akan coba mengambil dari tafsir Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Beliau mengatakan dari banyak hikmah puasa yang nanti bisa terus kita lestarikan setelah kita keluar dari bulan puasa, di antaranya yang pertama, yukassiru hiddata syahwatin, menahan, mengendalikan apa yang disebut nafsu syahwat. Nun sewu bapak-bapak, ibu-ibu, di Indonesia ini ketika kita mendengar istilah syahwat itu yang dipikir hanya ketertarikan lawan jenis. Tidak. Dalam surah Ali Imran ayat 14 itu yang disebut syahwat itu tidak hanya terhadap lawan jenis, walaupun lawan jenis disebut yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Sampai situ dulu. Dihiaskan kepada tiap-tiap manusia itu nafsu syahwat, rasa cinta, ketertarikan. Yang pertama disebut minan nisa, mohon maaf, ketertarikan kepada wanita. Wal banin, kecintaan kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak. Minadh-dhahabi wal fiddah, baik itu jenis emas maupun perak. Jadi dari dulu sampai sekarang emas perak itu jadi tolok ukur apa namanya? Ya nilai barang. Wal khailil musawwamah, kuda pilihan, kendaraan yang bagus. Wal an'ami wal harth, rojokoyo, hewan piaraan dan sawah ladang. Jadi manusia itu punya nafsu syahwat ya terhadap lawan jenis, anak-anak, harta yang banyak baik dari emas maupun perak, kendaraan pun nggih api, piaraannya banyak, sawah ladangnya luas. Boleh apa tidak? Boleh. Allah ngendika dalam lanjutannya itu, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua memang adalah kenikmatan hidup di dunia. Silahkan. Tetapi Allah mengingatkan dengan bahasa yang sangat indah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik. Maksudnya lebih baik daripada kenikmatan dunia itu. Apa itu? Ya surga. Maka ayat berikutnya gimana? Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakan Muhammad, maukah kalian aku kabari ada yang lebih baik dari itu semua? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Bagi orang-orang yang takwa telah disediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi patus kenikmatan dunia boleh, tapi jangan lupa akhiratnya. Maka apa yang sudah dimiliki hendaklah diamal solehkan untuk kepentingan akhirat. Harta yang kita miliki ada sebagian yang harus kita tasarrufkan untuk kepentingan akhirat.
jabatan, apa yang kita miliki. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak kesempatan berbuat baik. Semakin banyak harta, semakin banyak kesempatan berbuat baik. Infak, sedekah, zakat, wakaf dan seterusnya. Jadi diamal solehkan. Nah, ini yukassiru hiddata syahwatin, ditahan hawa nafsu itu. Maka ada istilah sebaiknya dan seharusnya setelah puasa Ramadan kita ini bisa lebih mengendalikan hawa nafsu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Yang kedua langsung hikmah puasa yang harus kita teruskan walaupun kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Yu'awwidul insan al-khashiyah min rabbih fis sirri wal alan. Puasa itu mendidik manusia untuk merasa takut kepada Allah fis sirri, dalam keadaan sir sendirian, wal alan maupun di tengah-tengah orang banyak. Adik-adik kita dulu siang hari haus, lapar, tidak ada orang lain, tapi kita tetap menjaga puasa kita mboten mokah. Nek teng mriki istilahnya mokah napa mokel? Mokah sama ya. Karena kita merasa Allah melihat kita, malaikat raqib atid menguntit kita. Kalau akhlak ini bisa kita bawa walaupun kita sudah keluar dari bulan Ramadan, akan selamat hidup kita. Nun sewu, saya ini juga dagang. Mungkin ada bapak ibu yang dagang. Dalam hal dagang, bagaimana sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Jangan curang urusan timbangan, jangan curang urusan takaran. Contohnya misalnya saya jual madu seukuran botol ini ingin saya jual dengan harga madu asli. Wah, ben batine oke, tak longi, tak ganti air gula, tulisannya tetap madu asli. Saya jual dengan harga madu asli. Saya curang napa mboten? Curang. Allah Maha melihat. Saya jual susu murni, saya ingin keuntungan saya lebih banyak, saya kurangi, saya ganti dengan air matang, ya, supaya lebih banyak keuntungan saya. Tulisannya tetap susu murni, saya jual dengan harga susu murni. Saya curang. Allah Maha tahu. Nah, orang yang tetap membawa akhlak puasa, Allah Maha mengawasi, malaikat mencatat amal baik buruk, tidak akan melakukan ini. Sampai nun sewu, urusan pejabat yang punya kewenangan mentasarufkan uang negara, kalau akhlak puasanya tetap di bawah, nggak akan terjadi. 300 triliun lebih, 49 triliun, tidak jelas itu. Maka dulu ada yang bertanya, lah mereka itu orang Islam bukan? Ya namanya di Indonesia mayoritas Muslim. Di Sukamiskin itu ya, kalau kita lihat TV ya ada buka puasa bersama, ada tarawih. Barangkali ketika ada kesempatan untuk berbuat curang, setan lebih menguasai dia dan dia lupa bahwa Allah Maha melihat. Na'udzubillah. Nah, jadi yang kedua, kalau kita membawa akhlak puasa walaupun sudah keluar dari bulan Ramadan, kita merasa terawasi dan tidak melakukan maksiat. Jadi yang pertama apa? Menahan hawa nafsu. Tetap kita bawa selama 11 bulan berikutnya setelah Ramadan. Yang kedua apa? Dididik untuk senantiasa merasa terawasi oleh Allah. Yang ketiga, nah ini ta'widul insan an-nizam fil ma'isyah. Bapak-bapak, ibu-ibu tentu masih ingat ya, Ramadan itu hidup kita tertib, teratur dalam kebaikan. Kalau saya berbicara tentang mulai puasa, kita mulai dari sahur dulu. Nah, sahur jam pinten ibu-ibu? Sahur jam berapa? Bangun sahur jam pinten? Jam 3:30. Bapak-bapak bangun nggih jam berapa Pak untuk sahur?
Jam 3, wah, duluan bapak masa. Bon, niki ono rumus janjane. Atau pertanyaannya gini, kalau mau sahur itu lebih dulu bangun bapak-bapak atau ibu-ibu biasanya? Ibu-ibu ya. Memang rumusnya itu kalau untuk sahur itu ketika bapak masih mendengkur, ibu-ibu sudah di dapur biasanya Pak. Niku nek tenggen kula nek teng mriki dhisik bapake tahajud sik atau mungkin baca Quran sik ngoten Pak. Urusan masak tetap ibu-ibu. Enggak apa-apa. Anak-anak masih tidur. Nah, saya sering anak-anak saya lihat ibu, kamu masih tidur, ibu sudah sibuk di dapur. Malah anak saya itu pernah tanya begini, bapak kok mboten pinter masak? Jarine sapa? Ibu yang pinter masak, bapak nggak bisa. Loh, bapak itu bisa masak. Saya itu nopo? Tenan. Apa? Lodeh? Oke. Masak apa lagi? Bisa. Tapi ngenget aku muni. Aku nek mulai awal ora iso, gitu ya. Nah, bangun sahur, kemudian tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Jangan sampai kita tidak sahur walaupun seteguk air. Kalau misalnya waktunya mepet, sebaiknya sahur. Setelah itu sholat subuh. Selesai sholat subuh, kita menanti saat adzan zuhur. Aktivitas kita tetap biasa, yang dagang-dagang, yang petani ke sawah, yang guru tetap mengajar kalau tidak libur, yang di kantor tetap masuk. Begitu terlantun adzan zuhur, break, kita sholat zuhur, menanti lagi adzan asar. Ada jeda waktu, aktivitas lagi kita. Setelah asar menunggu waktu maghrib. Begitu adzan maghrib takjil, berbuka puasa, sholat maghrib, menunggu saat datangnya adzan isya untuk kemudian sholat tarawih. Setelah itu tadarus, terus tertib tunggu selama 1 bulan. Sampai ada yang mengatakan, ya dengan bahasa yang indah, hakikatnya bagi muslim itu hidup ini hanyalah menunggu waktu sholat dan menunggu waktu disolati. Sepakat? Bagi muslim hidup ini pada hakikatnya hanyalah menunggu waktu sholat dan menunggu waktu disolati. Nah, maka hikmah yang terakhir, masih ada waktu 5 menit barangkali, atau bahkan sudah lebih ya. Maghribnya jam berapa? Oke. Salah satu hikmah yang tetap harus kita bawa walaupun kita sudah keluar dari Ramadan, eling pati, ingat mati. Kok bisa begitu? Ramadan itu kan kita tidak makan, tidak minum, tidak jima min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Kalau tidak dibatasi, ora dahar ora ngunjuk, mati Pak. Kalau soal tidak kumpul tuh tidak mati, ya hanya setengah mati. Tapi kalau tidak makan, tidak minum, mati Pak. Ada nasihat ya, Imam Abu Darda itu yang pesannya itu mirip hadis, karena memang beliau hidup di zaman Rasulullah tasih sugeng. Kafa bil mauti wa'idho wa kafa bid-dahri mufarriqo al yauma fid duri wa ghadan fil kuburi, gitu ya. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kun sewu kula mboten mangertos. Nek tenggen kula kadang-kadang mic masjid itu juga diumumkan untuk berita lelayu. Jadi kalau di desa itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, masang kuping kabeh. Setelah disebut nama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, setelah itu kemudian takziah. Hendaklah kita tafakur, suatu hari setelah istirja yang akan disebut adalah nama kita, Pak. Kita takziah. Ingat suatu saat orang juga akan melayat kita. Kita mensolati jenazah. Ingat suatu saat kitalah yang akan disolati. Mengusung jenazah ke makom, kita juga suatu saat akan diusung ke makom dan akan dikuburkan. Itu namanya kafabil mauti wa'idho. Cukup itu. Yang akan memutus kenikmatan dunia itu mati. Wa kafa bid-dahri mufarriqo, cukuplah waktu sebagai pemisah. Apa itu artinya Bapak Ibu? Jadi ketika orang itu mati, dia berpisah untuk sementara saja. Bagi yang muslim dan muslimah, yang akan menyatukan mereka adalah keimanan mereka, bukan hubungan darah.
Mangke panjenengan sami tadarus surah Hud. Nabi Nuh protes kepada Allah, ya Allah, bukankah dia anak saya, kenapa engkau tenggelamkan? Allah jawab, innahu laisa min ahlika, kuwi dudu keluargamu walaupun itu anakmu, karena tidak iman. Tapi dudu sanak dudu kadang, kalau sama-sama iman, sama-sama takwa, innal muttaqina fi jannati wa na'im. At-Tur ayat 17. Sesungguhnya orang-orang yang takwa itu tempatnya di surga yang nikmat, walaupun tidak ada hubungan darah. Hubungan darah tapi tidak iman. Nuh istrinya tidak iman, Lut istrinya tidak iman, Nuh anaknya tidak iman, pisah nanti di sana. Sekalian saya aturkan di ayat 21 surah At-Tur. Mungkin ada bapak ibu yang nun sewu, ya sebagian kita orang tua sudah wafat. Allah janji, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. At-Tur ayat selikur. Dan orang-orang yang beriman dan keimanannya itu diikuti oleh dzurriyyahnya, anak-anaknya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami pertemukan mereka di surga. Jadi pisahnya hanya sementara. Al-yauma fid duri, hari ini masih di rumah bersama-sama, masih kumpul di masjid. Wa ghadan fil kuburi, besok bisa jadi sudah di kuburan, siapa yang tahu? Hari ini masih di atas tanah, besok sudah di bawah tanah, kita semua tidak tahu. Nah, saya kira kita akan tutup ini dengan doa. Tetapi pesan terpenting, marilah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa kita teruskan di 11 bulan berikutnya. Ngaten nggih Bapak Ibu? Yeah. Saya dipesani kalau ada satu tembang mocopat itu yang terkait dengan mati, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya. Kawruhono tununge wong urip puniki, lamun sira benjang yen wis palastro. Palastro tahu? Sesuk nek sira wis mati, wong mati nyang diparani, umpamakno peksi mabur mesat saking kurungan eti. Ibarat burung terbang dari sangkar, jadi lepas ruh dari jasad. Umpamakno wong lunga sonjo jan sinan, jan wong sonjo wajibe mulih. Sejauh-jauh kita pergi, setinggi apapun pangkat seseorang, sebanyak apapun harta seseorang, tetap kudu mulih. Kemana? Ini orang Jawa, mulih nang ngisor sembuco. Karena biasanya makam itu ada pohon sembujanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ingat mati itulah yang kemudian akan membuat kita lebih hati-hati menjalani hidup. Para bapak, para ibu, kalau kinten cekap ngaten. Ini sudah mendekati maghrib atau sudah maghrib ya? Kita akan tutup majelis ini dengan doa. Saya mohon maaf dengan sempitnya waktu, barangkali apa yang saya sampaikan tidak bisa lengkap, tetapi semoga bapak dan ibu sekalian, jamaah semuanya bisa mengambil intisari dari apa yang kita fahami sebagai bulan Syawal, bulan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah setelah kita digembleng selama sebulan penuh melalui siam Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotoyana kullaha warham liwalidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ta'abbudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma arzuqna salamah warzuqna sa'adah warzuqna al-barakah warzuqna at-taufiq wal hidayah warzuqna al-istiqamah warzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Arfa TV.